Gaya recehan aksi Partai Gurem mengais dukungan Demokrat dan PKS paling depan, tenggelamkan. Ya, soal kenaikan BBM, Partai Demokrat dan juga PKS sama kencengnya. Mereka sama-sama berteriak, sama-sama menolak, sama-sama memprovokasi untuk demo, dan sekarang sama-sama blunder. Kenapa blunder? Ya, karena kedua partai ini pada masanya adalah pendukung kenaikan BBM untuk mengurangi subsidi. Dan biasa saja, lumrah, tapi kali ini mereka seolah adalah para jago ekonomi yang punya teori sendiri untuk nggak menaikkan BBM, dan udah suaranya kenceng, salah lagi. Saya bingung. Demokrat. Orang-orang Partai Demokrat ini seolah-olah lupa sejarah atau mencoba menyesatkan sejarah bahwa zaman rejim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun juga berkali-kali ada kenaikan harga BBM. Ini kalau mau diungkit-ungkit, emang zaman Pak SBY itu kejam sekali gitu. Gimana ceritanya hanya dalam 1 tahun, hanya dalam kurun waktu beberapa bulan, itu kenaikannya bisa lebih 2 kali lipat gitu. Bahkan secara akumulasi hanya dalam hitungan 6 bulan gitu ya, dari Maret sampai Oktober, itu naiknya lebih dari 2 kali lipat. Harga BBM yang semula 1.800 bisa jadi 4.500. Itu kan naiknya drastis sekali gitu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Demonstrasi dengan mengerahkan massa agar tidak berujung anarkis. Mungkin kejadiannya selalu berakhir rusuh dan terjadi penangkapan oleh pihak keamanan. Belum lagi ada potensi pihak ketiga. Lengkaplah, kekacauan yang diakibatkannya mungkin runtutannya akan sangat berbeda. Jika masa itu punya aktivitas lebih positif, adapun soal kebijakan yang lebih kompeten, yang mengambil keputusan setelah didahului analisa, hingga dalam jangan sampai penolakan oleh massa terus disuarakan, sementara masyarakat yang menjadi objek kebijakan sudah terlanjur menerima dana bantuan subsidi sebagai dampak kebijakan tersebut. Seperti ritual 5 tahunlah menjelang kontestasi politik, selalu bermunculan petualang yang motifnya menunggangi kontestan politik, sebagaimana banyak kebijakan pemerintah yang direspon negatif oleh kalangan tertentu. Petualang seperti itulah yang disukai partai politik penentang pemerintah belakangan mulai intens. Serikat Buruh kolaborasi dengan Partai Buruh melakukan penentangan terhadap kenaikan harga BBM. Mereka bahkan mengagendakan untuk terus itu hingga akhir September 2022. Rencana yang cukup menang alasan mereka menantang kenaikan itu pun terkesan dipaksakan. Bayangkan, menurut Presiden Serikat Buruh Said Iqbal, harga minyak dunia sedang turun, namun pemerintah justru menaikkan harga BBM. Faktanya, negara-negara Eropa sedang mengalami krisis energi dan tak ayal menyebabkan kenaikan harga BBM. Berita menyesatkan versi buruh ini boleh jadi merupakan pemicu minimnya dukungan kepada pemerintah. Dilema harga BBM diakui Yusuf Kala sesuai dengan pengalamannya bahwa pemicunya bisa berasal dari fluktuasi harga minyak dunia dan faktor lainnya disebabkan turunnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan melihat dua kondisi ini, seharusnya tidak ada justifikasi yang kuat bagi para penentang. Sama halnya dengan pilihan Partai Buruh yang tidak kalah vokal datang dari PKS. Meskipun narasinya tak cukup kuat, pilihan dalam politik sepertinya tidak akan bergeser dari dua hal, mendukung kebijakan pemerintah atau sebaliknya. Dan mengingat hanya partai pendukung yang mau memahami pilihan pemerintah, maka kekuatannya terpusat pada sebesar apa dukungan itu jika dibandingkan dengan suara kontrak. Betapa generasi yang dibangun Partai Buruh seolah-olah publik tidak mengerti kondisi yang sebenarnya. Mereka bertahan dengan keyakinan yaitu untuk sebuah partai yang baru membangun kepercayaan dan ya boleh disebut masih belajar merangkak ke jenjang yang lebih baik. Justru telah menapaki cara yang kontroversial, gelagat yang kurang lebih sama dengan banyak partai baru, namun berlagak serba tahu. Lihatlah
semacam partai besutan Egy Sujana dengan kepercayaan diri terlalu tinggi, namun tak diimbangi dengan pondasi yang kokoh. Mereka akhirnya tak kunjung bangkit menuju kontestasi tingkat parlemen. Barangkali mereka perlu banyak belajar dari partai yang telah malang melintang sejak beberapa pemilu perjuangan panjang. Mereka banyak yang berasal dari partai mayoritas seperti Golkar, P3, atau PDIP. Itulah yang harus dijadikan referensi oleh partai buruh. Sayangnya visi mereka tak cukup untuk menarik dukungan, kecuali barangkali dari kalangan bersama buruh. Jika masa pendukungnya tertutup dan eksklusif seperti itu masih terlalu lebar jaraknya dengan mereka yang berada di depan. Mungkin mereka harus belajar banyak dari partai-partai baru yang berada di belakang pemerintah. Meskipun relatif baru, PSI atau Perindo, mereka boleh disejajarkan dengan partai pendukung pemerintah secara umum. Barangkali sikap visionerlah yang membedakan mereka dibandingkan semacam partai buruh atau partai baru lainnya. Sungguh suatu ironi, belum lagi berhasil menembus kursi parlemen dan untuk lolos verifikasi saja kesulitan. Mereka malah mengambil resiko dijauhi para pendukung pemerintah. Jika kita berspekulasi dengan nasib rakyat, begitulah ujungnya. Semoga saja mereka ini mau belajar dari perjalanan yang kurang menguntungkan kali ini. Demonstrasi dengan mengerahkan massa agar tidak berujung anarkis. Mungkin kejadiannya selalu berakhir rusuh dan terjadi penangkapan oleh pihak keamanan. Belum lagi ada potensi pihak ketiga. Lengkaplah, kekacauan yang diakibatkannya mungkin runtutannya akan sangat berbeda. Jika masa itu punya aktivitas lebih positif, adapun soal kebijakan yang lebih kompeten, yang mengambil keputusan setelah didahului analisa, hingga dalam jangan sampai penolakan oleh massa terus disuarakan, sementara masyarakat yang menjadi objek kebijakan sudah terlanjur menerima dana bantuan subsidi sebagai dampak kebijakan tersebut. Seperti ritual 5 tahunlah menjelang kontestasi politik, selalu bermunculan petualang yang motifnya menunggangi kontestan politik, sebagaimana banyak kebijakan pemerintah yang direspon negatif oleh kalangan tertentu. Petualang seperti itulah yang disukai partai politik penentang pemerintah belakangan mulai intens. Serikat Buruh kolaborasi dengan partai buruh melakukan penentangan terhadap kenaikan harga BBM. Mereka bahkan mengagendakan untuk terus itu hingga akhir September 2022. Rencana yang cukup menang alasan mereka menantang kenaikan itu pun terkesan dipaksakan. Bayangkan, menurut Presiden Serikat Buruh Said Iqbal, harga minyak dunia sedang turun, namun pemerintah justru menaikkan harga BBM. Faktanya, negara-negara Eropa sedang mengalami krisis energi dan tak ayal menyebabkan kenaikan harga BBM. Berita menyesatkan versi buruh ini boleh jadi merupakan pemicu minimnya dukungan kepada pemerintah. Dilema harga BBM diakui Yusuf Kala sesuai dengan pengalamannya bahwa pemicunya bisa berasal dari fluktuasi harga minyak dunia dan faktor lainnya disebabkan turunnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan melihat dua kondisi ini, seharusnya tidak ada justifikasi yang kuat bagi para penentang. Sama halnya dengan pilihan partai buruh yang tidak kalah vokal datang dari PKS. Meskipun narasinya tak cukup kuat, pilihan dalam politik sepertinya tidak akan bergeser dari dua hal, mendukung kebijakan pemerintah atau sebaliknya. Dan mengingat hanya partai pendukung yang mau memahami pilihan pemerintah, maka kekuatannya terpusat pada sebesar apa dukungan itu jika dibandingkan dengan suara kontrak. Betapa generasi yang dibangun partai buruh seolah-olah publik tidak mengerti kondisi yang sebenarnya. Mereka bertahan dengan keyakinan yaitu untuk sebuah partai yang baru membangun kepercayaan dan ya boleh disebut masih belajar merangkak ke jenjang yang lebih baik. Justru telah menapaki cara yang kontroversial, gelagat yang kurang lebih sama dengan banyak partai baru, namun berlagak serba tahu. Lihatlah, semacam partai besutan Egy Sujana dengan kepercayaan diri terlalu tinggi, namun tak diimbangi dengan pondasi yang kokoh. Mereka akhirnya tak kunjung Indonesia